开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-56, yang dimana pada episode sebelumnya, Xiaoyan bersama Mufeng dan Yueru akhirnya menemukan gerbang segel yang menyegel separuh tubuh Kaisar Hantu Kembar. Saat Mufeng mencoba menyelidikinya, gerbang tiba-tiba melepaskan serangan cahaya 3 warna yang bahkan melukai Xiaoyan. Long Yi mengungkapkan bahwa segel itu cukup kuat untuk menahan ahli setingkat Dou di bintang 7. Di saat semua kebingungan, Mufeng menggunakan teknik rahasia Bagua hingga berhasil membuka celah kecil pada gerbang segel, memberi kesempatan Xiaoyan menyelinap masuk seorang diri. Di balik gerbang, Xiaoyan menemukan dunia tersembunyi dengan sungai hitam misterius dan sebuah batu raksasa yang terus memanggilnya. Untuk mencapai tujuan, ia harus menyeberangi jembatan air terlarang yang menekan tubuh dan jiwanya hingga hampir tewas. Namun di tengah ujian itu, prasasti gerakan ilahi miliknya justru menyerap energi spiritual sungai, membuat kekuatan mental Xiaoyan meningkat drastis hingga mampu mengendalikan 5.500 prasasti inti. Sementara itu di luar sumur, Muller mulai menggerakkan pasukan hantu untuk menculik seluruh peserta kompetisi demi membangkitkan Kaisar Hantu Kembar pada fenomena bulan Yin. Di saat yang sama, Wujang menyadari segel telah diterobos dan segera mengerahkan para pengawas. Tepat ketika Xiaoyan mendekati batu penyegel, sebuah suara misterius tiba-tiba menggema. Siapa yang berani menerobos tanah terlarang ini? Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Siapa yang berani menerobos masuk ke tanah terlarang ini? Gema suara kuno menakutkan itu mendadak membuat Dou Qi Xiaoyan membeku dan otaknya linglung sesaat. Padahal Xiaoyan adalah Dou di bintang 4 awal dengan jiwa puncak alam kaisar tingkat fana yang membuktikan betapa mengerikannya tekanan tersebut. Dengan hormat, Xiaoyan menyapa dan berbohong tipis bahwa ia datang demi meminjam harta karun. Sesosok hantu muncul dari lempengan batu mengintimidasi Xiaoyan karena tahu rahasia penyegelan Kaisar Hantu Kembar. Sebab bagi lempengan ini, siapapun yang tahu rahasia tersebut harus bersiap menjadi penjaga atau musnah. Tepat saat kekuatan misterius lempengan menyerang Xiaoyan, suara menggelegar Raja Naga Emas menggema, memancarkan cahaya emas cemerlang yang menghancurkan serangan setara Dou di bintang 5 itu dengan mudah. Tablet 9 jiwa, aku terkejut kau masih mengenaliku, dengus Raja Naga Emas. Sang tablet terkejut karena Raja Naga Emas ternyata masih hidup setelah diburu 3 dewa abadi alam hantu. Merasa ini berkah bagi alam manusia, tablet 9 jiwa bernapas lega. Namun Raja Naga Emas mengingatkan agar tidak meremehkan alam hantu, alam iblis, dan alam monster yang serakah. Saat tablet bertanya mengapa pemuda ini memiliki auranya, Raja Naga Emas tersenyum bangga mengenalkan Xiaoyan sebagai muridnya. Di sisi lain, saat membahas nasib Tuo She dan yang lainnya, sang guru menjawab pendek, reinkarnasi, yang memicu amarah sedih sang tablet. Raja Naga Emas langsung beralih ke inti masalah terkait harta karun di sumur ini. Sang tablet sempat ragu karena kekuatan Xiaoyan lemah, namun Raja Naga Emas menegaskan potensi tak terbatas muridnya yang mengolah Feng Jue, api adas, seperti Tuo She. Mendengar kata api adas, lempengan terkejut dan melepaskan energi abu-abu yang menyelimuti Xiaoyan. Di bawah ketenangan dari gurunya, bagian terdalam Feng Jue di tubuh Xiaoyan meletus keluar karena terpancing. Sang tablet mendesah pasrah menganggap ini takdir, mengingat dulu Tuo She yang mengambil barang di sini dan kini giliran murid pertamanya. Sang tablet mengenalkan dirinya sebagai tablet 9 jiwa, penekan makhluk hantu kuat, dan masih ada 8 tablet lain yang menyegel monster lebih mengerikan. Ia mempersilahkan Xiaoyan mencari harta karun di sana, tergantung keberuntungannya. Xiaoyan pun memberi hormat penuh rasa respek atas jasa tablet tersebut melindungi 3 surga Xuan selama ribuan tahun. Sang tablet tertawa memuji kesopanan Xiaoyan yang mirip Tuo She, sosok yang dulu juga menembus kekuatan alam dari benua Dou Qi. Mendengar itu, Raja Naga Emas terbatuk pelan memberi kode mata agar pembicaraan tidak melantur. Akhirnya, sang tablet menegaskan bahwa sebelum mengambil harta, mereka harus menyelesaikan masalah Kaisar Hantu Kembar terlebih dahulu. Sebab jika harta itu diambil, kekuatannya sendiri tak akan cukup menahan sang Kaisar Hantu.
Xiaoyan pun tersenyum siap membantu, sadar betul kebaikan ini didapatnya berkat faktor Raja Naga Emas dan Kaisar Tuoshe. Senior, bagaimana kita menyelesaikan masalah penyegelan Kaisar Hantu Kembar ini? Tanya Xiaoyan bingung. Suara kuno dari lempengan batu menjelaskan bahwa Kaisar Hantu Kembar terdiri dari dua bagian. Yin Xie di kolam dingin yang merupakan tubuh jiwa lemah, dan Xie Yin di sumur penekan hantu yang memegang posisi dominan. Alis Xiaoyan berkerut, sebab jika Xie Yin lepas, penggabungan keduanya akan memicu badai berdarah. Namun, sang tablet menyebut keanehan lain. Berbeda dengan Yin Xie yang berwujud jiwa, Xie Yin di sumur ini justru menempati tubuh manusia yang memiliki keunggulan fisik serta kultivasi unik. Hal ini membuat Raja Naga Emas bergumam cemas, mengaitkannya dengan suara tangisan misterius. Sang tablet mendesah menyebut latar belakang Xie Yin cukup menyedihkan, lalu sosoknya menghilang menyerahkan sisa urusan kepada Xiaoyan. Xiaoyan menenangkan diri, lalu berucap lembut ke lempengan batu, "Keluarlah, aku bisa mendengar tangisanmu." Seketika energi hantu menakutkan melonjak, dan sesosok wanita muda anggun berjubah putih melayang keluar. Rambut panjangnya sedikit menutupi separuh wajah cantiknya yang berseri. Dengan mata gelap penuh kebingungan, ia menatap Xiaoyan dan penguasa api kuno di punggungnya, lalu berbisik terkejut memastikan apakah Xiaoyan benar-benar mendengar isak tangisnya yang tak pernah didengar siapapun selama ribuan tahun. Xiaoyan membenarkannya dengan ramah, menganggapnya seperti wanita biasa meski tahu dia bagian dari Kaisar Hantu. Melalui pemeriksaan jiwa, Xiaoyan mendeteksi bahwa wanita ini anehnya memiliki tubuh fisik asli manusia, namun menyimpan ki hantu mengerikan berbalut cahaya spiritual. Ia menduga wanita ini adalah inkarnasi yang dimanfaatkan Xie Yin. Melalui komunikasi batin, Raja Naga Emas menjelaskan bahwa hantu biasanya merasuki manusia yang cocok demi lahir kembali dan pasti menghancurkan kesadaran aslinya. Namun wanita ini menentang akal sehat karena jiwanya masih utuh. Jadi, hanya ada dua kemungkinan. Potong Xiaoyan tersadar. Entah dia membuat kesepakatan dengan Kaisar Hantu, atau dia punya sesuatu yang ditakuti makhluk itu. Raja Naga Emas pun menyetujuinya dengan lega. Meskipun tetap ramah, Xiaoyan mengunci kewaspadaan karena tubuh wanita itu menyimpan jiwa Xie Yin yang setara Dodi Bintang 7, sedangkan gurunya sendiri hanya bisa meminjam fisiknya maksimal 2/10 kekuatan. Saat Xiaoyan bertanya mengapa ia tidak pergi, wanita itu terkekeh dan balik bertanya apakah Xiaoyan percaya jika ia dikurung oleh manusia haus darah yang sok benar. "Aku tidak percaya," jawab Xiaoyan datar. Wanita itu tertawa memikat lalu menjelaskan bahwa setiap kali tubuh atau jiwanya mencoba keluar lebih dari 10 meter dari lubang monumen, penghalang aneh selalu mendorongnya kembali. Ribuan tahun gagal membuatnya sadar ada sesuatu yang tersembunyi di dalam lempengan batu, namun kemampuannya terbatas. Menatap Xiaoyan penuh harapan, wanita itu berkata, "Pertemuan kita hari ini bisa dianggap takdir. Ada sesuatu yang ingin saya minta bantuanmu. Apakah kamu bersedia?" Xiaoyan menyadari ada tubuh tersembunyi di dalam lempengan batu itu, lalu berkata pelan kepada wanita berpakaian putih bahwa ia datang demi rahasia tersebut dan berjanji akan membantu semampunya tanpa umbar janji manis. Wanita itu menatapnya dengan kilatan aneh, heran mengapa Xiaoyan tidak langsung menyerangnya seperti kultivator lain yang selalu menganggap hantu sebagai iblis jahat. Terlebih lagi, ia merasakan penggaris berat Xiaoyan sangat menindas dan menahan dirinya. Xiaoyan tahu itu berkat kekuatan Long Yi di dalam penguasa kuno api surgawi, namun ia tidak terkejut. Xiaoyan menjelaskan bahwa baik buruknya hantu atau manusia harus dinilai secara bijak oleh diri sendiri, bukan dari desas-desus. Merasakan terima kasih, wanita itu menitipkan pesan mendalam seandainya Xiaoyan bertemu pria bernama Muzi di luar. Ia ingin Muzi tahu bahwa Yushuan telah pergi dan suruh dia melupakan sumpah masa lalu mereka. Jika ditanya lebih lanjut, Xiaoyan diminta mengucapkan kalimat puitis. "Jiwa telah terpisah, melodi bergema sia-sia, orang itu jauh, mata jernih berlinang air mata darah, kecantikan telah jatuh." Sembari wanita itu berkaca-kaca menahan kesedihan, Raja Naga Emas merasa nama Muzi agak familiar. Xiaoyan pun menghela napas, teringat Cailin dan Xun Er, lalu menasihatinya untuk menantikan masa depan. Alhasil, ki hantu di tubuh wanita itu pun sempat tertekan stabil. Wanita itu terkekeh merendah, sanksi Kaisar Hantu Kembar bisa ditaklukkan dengan mudah. 但如此强硬的就将人拽入密室，怎么可能是什么善类？
Namun Xiaoyan mengabaikan kerugian itu dan mendarat di depan lempengan batu dengan tubuh bersinar cahaya putih susu untuk menjelajahi rahasianya via kekuatan jiwa. Saat jiwanya terperangkap gaya tolak lempengan, Xiaoyan menganalisis bahwa wanita itu terjebak karena tubuhnya mengandung ki segel, pengikat jiwa purba dari monumen tersebut. Wanita itu mendesah pasrah, mengaku rela terkurung selamanya asalkan Xiaoyan bisa keluar dan menyampaikan pesannya. Ketika Xiaoyan mendekat hingga jarak 5 kaki, monumen mendadak memancarkan cahaya merah kuat yang memaksa si wanita menjauh, akan tetapi ki hantu menakutkan keluar melindungi wanita itu. Xiaoyan langsung mengerahkan kekuatan penuh Fengjue untuk menghantam cahaya merah tersebut, hingga membuat air sungai hitam bergulung indah memancarkan tabrakan energi warna-warni ke langit-langit ruang. Melihat kegigihan itu, sosok misterius di lempengan batu muncul kembali dan memuji Xiaoyan karena berhasil membuat pemilik kaisar hantu kembar menekan kebencian batinnya. Di sisi lain, saat suara akrab bergema di benaknya, sosok itu mendesah pilu memberitahu bahwa bulan Yin hampir tiba dan wanita ini berada di ambang kematiannya sembari menggumamkan kalimat ramalan. Jiwa telah lelah, semangat telah hancur, hati manusia telah mati, kaisar hantu telah lahir. Jiwa-jiwa kelelahan, semangat hancur, hati manusia mati, kaisar hantu lahir. Pesan suara misterius itu bergema lalu lenyap, mengejutkan Xiaoyan karena tahu penjaga tablet 9 jiwa ini luar biasa kuat. Raja Naga Emas menjelaskan bahwa 9 tablet itu bukan tubuh roh, melainkan teknik keterampilan Dou ampuh milik manusia-manusia tangguh masa lalu yang menyegel diri di dalamnya demi menekan makhluk hantu. Saat wanita berpakaian putih itu kembali karena tak bisa lama di luar, monumen mendadak bersinar terang. Di tengahnya, tampak siluet sang wanita berdiri terpejam sambil meneteskan air mata. Xiaoyan tersadar bahwa kalimat ramalan tadi melambangkan keinginan sang wanita yang telah terpenuhi tanpa penyesalan. Namun itu berarti ia kini menyerah dan membiarkan tubuhnya dikikis oleh ki hantu separuh kaisar hantu kembar, yaitu Xie Yin, Yin jahat. Jika proses korosi ini selesai, ia akan menjelma sepenuhnya menjadi kaisar hantu. Melihat dua pilar energi bertabrakan hebat di dalam monumen, Xiaoyan ingin menyelidikinya. Akan tetapi, kekuatan jiwa Xiaoyan justru tersedot dan dilahap ganas oleh pelindung monumen yang setara ahli Dodi bintang 6. Tak mau buang energi, ia menarik jiwanya lalu beralih menggunakan Douqi. Sembari mengubah auranya menjadi kilauan emas, Xiaoyan menerobos maju menerjang penghalang di tengah guncangan dahsyat. Tabrakan energi itu membuat air sungai hitam di ruang terlarang bergejolak ekstrem dan melesat ke langit membentuk pilar air setinggi 10 kaki. Ledakan dahsyat air sungai hitam itu menyebar ke tanah dan tak disangka langsung menghancurkan lempengan batu kokoh setinggi beberapa zang tersebut hingga berkeping-keping. Raja Naga Emas menjelaskan bahwa air sungai hitam memiliki efek penahan khusus yang meremukkan monumen. Di bekas reruntuhan batu, muncul lempengan giok hijau zamrud setinggi 1 meter penuh rune mendalam, bertuliskan aksara kuno seukuran kepalan tangan, lempengan penekan jiwa. Tepat saat Xiaoyan terpana, meteor berenergi besar melesat dan muncullah lelaki tua berambut putih yang tak lain adalah wujud asli penjaga monumen. Lelaki tua itu berujar bahwa dulu semua penyusup langsung dibunuh oleh wanita tersebut, sehingga Xiaoyan terhitung sangat mujur karena si wanita punya permintaan padanya. Mendengar itu, Xiaoyan langsung berkeringat dingin membayangkan jika harus melawan Xie Yin yang setara Dou di bintang 6 atau 7. Namun, Raja Naga Emas memotong pembicaraan sambil tertawa di atas kepala Xiaoyan, meminta agar sang penjaga tidak menakut-nakuti muridnya. Karena lepasnya segel kaisar hantu kembar sudah tak bisa dicegah, sang guru langsung menagih harta karun di tempat itu dengan senyum dikulum. Pada akhirnya, ini benar-benar menguntungkan kalian berdua, guru dan murid, ujar pemegang tablet 9 jiwa menatap sedih ke arah Raja Naga Emas. Xiaoyan sangat gembira mendengarnya, sebab monumen ini pasti tahu letak harta karun di sana. Raja Naga Emas langsung membalas kasar dan mengejeknya agar jangan bersikap rendah hati, karena runtuhnya segel kaisar hantu ini otomatis mengembalikan kebebasan sang penjaga sendiri. Tablet 9 jiwa terkekeh tanpa rasa kesal. Di hadapan mereka, wanita berpakaian putih tampak melayang di udara, perlahan diselimuti energi gaib kuat yang memancar dari tubuhnya. Sementara itu, di luar gerbang segel, Yueru mondar-mandir cemas mengkhawatirkan keselamatan Xiaoyan yang tak kunjung keluar. Mufeng mencoba menghiburnya, namun Yueru yang telanjur khawatir berniat nekat meminta dikirim masuk ke dalam gerbang lagi. Mufeng menolak karena Douqi miliknya terkuras habis. Terlebih lagi, sumur penekan jiwa ini lumpuh tanpa Douqi alam, sehingga pemulihan hanya bisa mengandalkan pil. Mufeng juga mengaku sudah berjanji pada Xiaoyan untuk melarang Yueru masuk karena terlalu berbahaya.
Saat memeriksa token peserta, ekspresi Mu Feng berubah serius melihat waktu tersisa tinggal 5 hari. Ia menjelaskan bahwa saat tersisa 4 hari, bulan Yin akan muncul di hutan mayat Yin. Selama ini hutan selalu diselimuti energi gaib hingga siang dan malam tak bisa dibedakan. Namun, saat bulan Yin yang terbentuk dari gumpalan energi gaib langit muncul, kekuatan seluruh hantu akan melonjak drastis. Sementara Douqi manusia tetap tak bisa pulih secara alami. Menyadari gentingnya situasi bulan Yin, Yueru pun panik dan berdoa dalam hati agar Xiaoyan bergegas. Di sisi lain, jauh di dalam gua gelap, Mu Yingying merasakan fluktuasi energi yang membuat harimau suci api surgawi di sampingnya berseru ketakutan mengenali aura kaisar hantu kembar. Dulu, harimau itu adalah penguasa hutan sebelum dikalahkan oleh sang kaisar hantu, yang untungnya kemudian disegel oleh para ahli tertinggi Xuan Santian. Sang harimau mengajak kabur karena takut monster itu bangkit, namun Mu Yingying menenangkan si harimau besar sambil mengambil liontin giok hijau zamrud misterius dari atas platform batu. Gadis itu menggigit bibir, bingung karena mendeteksi aura penyusup gerbang yang mirip dengan Xiaoyan. Sementara itu, Luo Guangxi Fajra tak terkalahkan, terkejut karena jalur komunikasi khusus keluarganya dengan kelompok keluarga Mu mendadak terputus. Rekan wanitanya menduga 3 bersaudara Mu telah dieliminasi, membuat Luo Guang waspada. Ia memperingatkan bahwa seluruh peringkat 10 besar kini sudah memasuki lantai 3 hutan mayat Yin yang menyeramkan. Sang wanita acuh, tak acuh dan menegaskan ia hanya mengincar Mu Yingying demi predikat juara pertama. Tak jauh dari sana, Qiu Huoniao mengeluhkan ngerinya tekanan lantai 3, namun ia tetap melesat ke area terdalam demi memburu poin Xiaoyan agar bisa bersaing di 3 besar. Di tempat lain, seorang wanita cantik dengan ular-ular kecil jinak yang melingkar di tangan gioknya bergumam heran. Xiaoyan, mengapa kau memiliki aroma yang familiar? Besok adalah bulan Yin. Lapor Raja Serigala Petir Biru Perak, Azure Thunder, kepada Serigala Langit Bulan Perak, Xiao Yue, penguasa hutan mayat Yin. Xiao Yue teringat saat terluka parah di bulan Yin masa lalu. Ia diselamatkan oleh ahli alam surga mendalam dan berjanji menjaga tanah segel ini. Namun, kali ini ia penasaran dengan hasil akhir amukan kaisar hantu kembar. Terlebih lagi proses kelahiran kembali Azure Thunder membutuhkan bantuan Xiaoyan yang diharapkan berhasil mendapatkan harta dari prasasti penekan jiwa. Xiao Yue lalu mengecilkan Azure Thunder seukuran telapak tangan dan berteleportasi pergi. Di sisi lain, Hudu panik karena seluruh bola kristal pemantau kompetisi mendadak rusak total. Supervisor Wujang menegaskan bahwa mereka harus segera bergerak ke sumur penekan hantu di lapisan ketiga demi mengatasi ancaman kaisar hantu kembar. Meskipun Hudu heran mengapa lapisan 1 dan 2 mendadak mati sunyi tanpa ada peserta, Wujang tetap memerintahkan kompetisi 5 hari tersisa ini terus berjalan demi menyaring 100 besar. Sesaat kemudian, Chang Yu, pakar berbaju merah dari paviliun pembakaran dupa yang diundang Wujang, melesat menyusul ke sumur. Ia menganalisis bahwa lepasnya Yin Xie dari kolam dingin telah memicu daya tarik yang mempercepat lepasnya Xie Yin di dalam sumur. Chang Yu sempat memuji kekuatan api Xiaoyan, namun ia heran mengapa api Mu Yingying justru membuatnya sedikit takut. Sementara itu, Yuquan tampak duduk bersila diselimuti energi hantu pekat di lapisan ketiga. Setelah berhasil melukai Xie Yin dan melahap kekuatannya secara sepihak, Hong Ye terheran-heran mengapa Yuquan nekat melakukan itu. Yuquan yang aslinya bertubuh manusia menegaskan bahwa ia sengaja jatuh ke alam hantu demi membalas dendam masa lalu pada Jie Yin. Perubahan wujud Yuquan yang mengerikan bahkan membuat Hong Ye yang seorang ahli Dao di bintang 6 sekalipun merasa tidak berdaya, akan tetapi ia pasrah bertahan demi janji Yuquan yang akan menghidupkan kembali kekasihnya. Di sisi lain, Muller tertawa kejam setelah mendapat laporan bahwa seluruh peserta di lapisan 1 dan 2 telah berhasil ditangkap. Walau sempat bingung mencari keberadaan Xie Yin dan Qi Mei yang menghilang, Muller memerintahkan agar para tawanan manusia diberi obat bius dosis tinggi agar tidak kabur demi dijadikan makanan terbaik bagi kaisar hantu kembar. Ia pun bersenang-senang membayangkan nasib Xiaoyan yang sebentar lagi akan dihabisi. Tepat di area lain lapisan ketiga, roh hantu Qi Mei tampak bersembunyi sendirian sambil terbatuk-batuk berusaha memulihkan luka parahnya akibat serangan Yuquan sebelumnya sembari menantikan tibanya bulan Yin esok hari.
Aku tak bisa menunggu lagi, aku akan masuk, seru Yueru cemas di luar sumur penekan hantu. Sesaat kemudian, kilatan cahaya hitam dan merah melesat ke langit dari balik gerbang segel. Mufeng menganalisis bahwa cahaya hitam membawa energi gaib menakutkan, sedangkan cahaya merah membawa kekuatan pemurnian besar, menandakan Xiaoyan sedang dalam bahaya. Mufeng pun nekat menggunakan teknik pembuat celah yang sama seperti sebelumnya untuk masuk. Namun Yueru bersikeras ikut menjaga di belakang dengan tatapan tak tergoyahkan. Mufeng menyadari daya segel gerbang melemah drastis pasca ledakan cahaya tadi. Begitu celah terbuka, keduanya melesat masuk seperti meteor. Akan tetapi, nasib sial menimpa mereka. Baru saja melompati gerbang segel, pilar air sungai hitam yang melonjak tinggi langsung menghantam dan mementalkan mereka hingga Mufeng basah kuyup penuh keluhan. Sembari mengabaikan gerutuan Mufeng, Yueru melompat cepat melintasi sungai menuju ruang inti tempat Xiaoyan berada.